لا رب سوى الله المولى لا مثل له فينا نشهد لا يسكن في جهة حاشا لا صورة للوالي أوحد أحد ما للمولى شركا صمد قيوم لم يولد جعل الإسلام لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, hari ini kita berada di hari Jumat pertama dari bulan Ramadan, 4 Ramadan 1442. Kita sedang berada di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia dalam sepekan. Kita tengah berada di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia sepanjang tahun. Hari ini kita berziarah ke makam Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari dan istri beliau Ibu Hajjah Hannah bin Abdurrahman. Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari, beliau adalah salah seorang ulama ternama yang lahir di Jakarta dan meninggal di Bekasi. Beliau adalah Syekhun Muammar, seorang ulama besar, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang lama. Beliau termasuk orang yang muammar karena beliau diberikan oleh Allah Ta'ala usia lebih dari 80 tahun. Beliau lahir dalam penanggalan Rumiyah atau Masehi 1921 dan meninggal tahun 2003. Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, beliau adalah seorang ulama yang menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu agama. Beliau menuntut ilmu, menimba ilmu, mengkaji ilmu agama dari guru ke guru sampai beliau mukim di Ribat Kiai Haji Ahmad Marzuqi bin Mirsad di daerah Muara, Jatinegara. Beliau belajar kepada almarhum Kiai Haji Muhammad Tahir. Dan sebelum beliau kemudian melanjutkan rihlah ilmiah ke Al-Haramain Asy-Syarifain, beliau sudah melanglang buana di dunia ilmu pengetahuan dan menghadiri majelis-majelis sekian banyak kiai dan guru-guru yang mulia. Setelah beliau menghabiskan waktu yang cukup lama belajar di tanah air, maka kemudian beliau melanjutkan upaya untuk menuntut ilmu dengan melakukan perjalanan ke Al-Haramain Asy-Syarifain, ke Makkah, kota yang menjadi kiblat ilmu di masa itu. Di sana beliau belajar awalnya di Masjidil Haram, menghadiri majelis-majelis para ulama Islam di sana, dan di rumah-rumah para ulama. Beliau menghadiri majelis-majelis Syekh Muhammad Ahyad Al-Bughari, Sayyid Alwi ibn Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Mashad, Syekh Muhammad Al-Arabi Al-Tabbani, Sayyid Amin Al-Kutubi, dan sekian banyak para ulama Makkah saat itu. Kemudian setelah itu beliau mukim di Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah yang digagas, didirikan oleh sekelompok para ulama asal Indonesia tapi yang sudah mukim di sana. Di antaranya yang sangat terkenal mudir Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah di masa-masa akhir adalah Al-Allama Al-Syeikh Al-Musnid Al-Kabir Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Di sana Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari menghabiskan sekitar waktu 8 tahun untuk menuntut ilmu agama. Dan setelah itu
atau di akhir-akhir masa 8 tahun itu beliau sudah diminta untuk mengajar di Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah. Setelah beliau pulang, beliau berjuang mengajarkan ilmu agama dari majelis ke majelis, sampai kemudian beliau mendirikan Ma'had An-Nida Al-Islami di Bekasi ini. Beliau selain mendidik murid-murid di madrasah dan di ma'had, beliau tetap melanjutkan aktivitas untuk mengajar di masjid-masjid, di rumah-rumah, mengajarkan kepada para penuntut ilmu, para guru, para asatizah. Dan salah satu keistimewaan beliau mengajarkan kitab-kitab besar seperti Al-Kutub As-Sittah, Sunan Ad-Daraqutni, Muwatta'ul Imam Malik, ya, dan seterusnya. Beliau mengajar kitab-kitab besar baik dalam bidang hadis, di bidang fikih, Al-Muhazzab, di bidang tasawuf, Ihya Ulumuddin, di disiplin-disiplin ilmu lainnya. Beliau mengajarkan kitab-kitab besar termasuk kitab-kitab tafsir, kitab usulul fiqh. Ya, salah satu contoh beliau mengajarkan kitab Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur karangan Al-Hafidz As-Suyuti, Tafsirul Khazin, dan berkat kegigihan beliau sampai sekarang kita bisa meriwayatkan kitab-kitab besar tersebut melalui jalur murid-murid beliau, dan alhamdulillah kami belajar kepada murid-murid dari Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari rahmatullahi alaih. Sebagaimana para ulama Islam, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, almarhum Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari adalah salah seorang ulama yang gigih mengajarkan akidah Islamiyah, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana para ulama Ahlus Sunnah, salah satu doktrin atau prinsip akidah yang ditanamkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai para malaikat, tidak menyerupai jin, tidak menyerupai benda-benda padat. Zat Allah tidak menyerupai zat-zat makhluknya, sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Kaidah yang disepakati oleh para ulama Islam, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak kamu tentang Allah, maka Allah tidak menyerupai yang terlintas dalam benak tersebut. Itu salah satu prinsip akidah yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Kitab yang ada di tangan kami, Ta'liqat ala Matni Al-Jauharah. Ta'liqat ala Matni Al-Jauharah. Jadi semacam takrirat, penjelasan-penjelasan ringkas yang beliau buat terhadap matan Jauharat Tauhid karya Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Di halaman 22 saat beliau menjelaskan perkataan Al-Matin, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau mengatakan wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Kata Kiai Muhajirin rahimahullah, qauluhu mukhalifun ay mimma yajibu fi haqqihi ta'ala, di antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, annahu yukhaliful hawadith, bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluk, semua yang baharu. Fa idza alqa syaitanu fi dhihnika, jika setan mendatangkan, melemparkan, melontarkan di benak kamu ma yutakhayyal, sesuatu yang bisa dibayangkan, sesuatu yang dikhayalkan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, faqul fi raddihi dzalik, maka katakanlah olehmu untuk membantah apa yang terlintas di benak itu, la ya'lamullaha illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala kecuali Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allah Maha mendengar dengan pendengaran yang tidak menyerupai pendengaran makhluk. Allah Maha melihat dengan penglihatan yang tidak menyerupai penglihatan makhluk. Di sini dengan tegas beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Di bagian lain, saat pengarang kitab Matnu Jauharat Tauhid menjelaskan tentang masalah ru'yatullah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Islam bahwa di
di antara nikmat surga yang sangat agung, bahkan merupakan nikmat yang paling agung adalah ru'yatullah ta'ala, ru'yatu dzatillah, bahwa penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah akan dilihat oleh penduduk surga tidak seperti terlihatnya makhluk. Allah Ta'ala yarahu ahlul jannati, Allah akan dilihat oleh penduduk surga la kama yulal makhluk, tidak seperti terlihatnya makhluk. Penduduk surga akan melihat Allah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah, salah seorang ulama salaf ternama. Beliau menegaskan, wa liqa'ullahi ta'ala li ahli jannati haqqun bila kaifiyatin wala jihatin wala tashbih, bahwa penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara yang hak, namun mereka akan melihat Allah Ta'ala bila kaifiyatin, tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala jihatin, tanpa Allah berada di salah satu arah, wala tashbih, tanpa Allah menyerupai makhluknya. Penduduk surga akan melihat Allah Ta'ala min ghairi muqabalatin wala mudabara wala muyamanatin wala muyasarah. Mereka akan melihat Allah tanpa Allah berada di atas atau di bawah atau di kanan atau di kiri atau di depan atau di belakang mereka. Allah Ta'ala mawjudun bila jihatin wala makan. Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan zatnya bagi penduduk surga tanpa Allah berada di suatu tempat, tanpa Allah berada di suatu arah. Ini yang dijelaskan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Muhajirin. Beliau mengatakan saat menjelaskan perkataan Al-Laqani, wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Di antara perkara yang jaiz aqli, bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat dengan mata kepala. Allah Ta'ala akan dilihat oleh penduduk surga ada di surga, sedangkan Allah ada tanpa tempat. Itu akan terjadi di akhirat kelak. An yunzara bil absari falhasilu anna ar-ru'yata jaizatun aqlan dunyan wa ukhra. Jadi secara akal melihat Allah itu perkara yang jaiz di dunia maupun di akhirat. Li'anna al-bari subhanahu wa ta'ala mawjudun, karena Allah Ta'ala itu ada. Wa kullu mawjudin yasihhu an yura, dan setiap sesuatu yang ada itu sah untuk dilihat. Qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, faziyadatu hiya an-nadharu liwajhillahi wujuh. Wa qala ta'ala wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Beliau menyebutkan dua ayat yang maknanya bahwa Allah Ta'ala atau penduduk surga akan diberikan nikmat yang agung oleh Allah selain surga, ziyadah, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk surga dengan wajah yang berseri-seri akan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian akan melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fihi, kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihat Allah, dan tidak akan ragu bahwa yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang tasbihur ru'yati birru'yah, bahwa saat penduduk surga melihat Allah, mereka tidak akan ragu bahwa yang mereka lihat betul-betul Allah. Sebagaimana ketika orang di malam purnama melihat ke bulan, dia tidak ragu bahwa yang dilihat adalah bulan, karena langit cerah saat itu. Hadis ini bukan berarti tasbihul mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan bulan yang dilihat di malam purnama saat langit cerah diserupakan dengan Allah yang dilihat oleh penduduk surga, sama sekali bukan. Bukan itu makna hadis ini. Makna hadis ini menyerupakan ar-ru'ya bir-ru'ya, bukan menyerupakan al-mar'i bil-mar'i. Ini penjelasan Kiai Haji Muhammad Muhajirin rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan, qauluhu lakin bila kaifin, ay bila takyifin lil mar'i bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadith min muqabalatin wa tahayyuzin wa jihatin wa ghairi dhalik. Penduduk surga akan melihat Allah bila kaifin, artinya tidak berlaku bagi Allah kaifiyat yang berlaku bagi makhluk,
sifat-sifat makhluk, min muqabalatin, berhadap-hadapan, wa tahayyuzin, berada di suatu ruang, di suatu tempat, wajihatin, di suatu arah, wa ghairi dzalika, dan kaifiyat-kaifiyat lainnya. Kitab yang ada di tangan kami, kitab Allah Mawjud Bila Makan, Allah ada tanpa tempat. Buku ini dicetak di bulan Dzulqa'dah 1419 Hijriah atau bulan Februari 1999. Beliau saat itu diminta untuk menulis kata pengantar. Ya, sehingga beliau kemudian menulis kata pengantar ini. Yayasan Al-Hanin Ma'had An-Nida Al-Islami, perguruan An-Nida Al-Islami tingkat aliyah, Bekasi Timur. Dalam pengantar ini saya bacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Saya telah membaca dan menelaah kitab Allah ada tanpa tempat, dan saya menyetujui isi buku tersebut karena ia adalah aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan saya menambahkan dari hal-hal di atas tentang dalil-dalil yang menunjukkan atas bolehnya takwil, bahwa zahir firman Allah wasjud waqtarib bertentangan dengan zahir firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena sujud, yakni meletakkan dahi di atas bumi, yaitu arah bawah, menunjukkan akan dekatnya orang yang sujud kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Al-Quran tidaklah saling bertentangan, maka haruslah ditakwil sebagaimana yang diterangkan dalam kitab ini. Jadi jika ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dipahami secara zahirnya, seperti dikatakan oleh golongan musyabbiha mujassimah, bahwa Allah Ta'ala bersemayam, bertempat di atas arasy, maka ini akan bertentangan dengan zahir ayat yang lain. Wasjud waqtarib, saat orang diperintah untuk sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Saat dia sujud, dia berada pada kondisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini dimaknai secara zahirnya, berarti menunjukkan bahwa Allah di bumi, di dekat orang yang sujud. Sementara ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa jika diambil secara zahirnya, menunjukkan bahwa Allah bertempat bersemayam di atas arsy. Makanya beliau ingin menegaskan sebagaimana ayat wasjud waqtarib, ya, ditakwil tidak boleh dimaknai secara zahirnya, yang berarti bahwa ketika orang sujud dia berada pada kondisi paling dekat kepada Allah secara maknawi. Ini makna takwil. Begitu pula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa mesti ditakwil dan tidak boleh dipahami secara zahirnya. Karena jika dua-dua ayat ini secara konsisten diambil secara zahirnya, maka akan menunjukkan adanya kontradiksi, padahal Al-Quran tidak mungkin kontradiktif antara satu ayat dengan ayat lainnya. Beliau menegaskan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Karya beliau yang lain, kitab Misbahul Dhalam, salah satu karya yang beliau yang sangat monumental, syarah terhadap kitab Bulughul Maram, dicetak 4 jilid. Ya, kitab ini penjelasan yang sedang terhadap hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Bulughul Maram. Di bab haji, saat beliau membahas tentang keutamaan hadis yang berbicara tentang keutamaan Masjid Al-Haram dan Al-Masjid An-Nabawi, di sela-sela penjelasan beliau terhadap hadis ini, beliau menyebutkan keutamaan ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tegaskan, "Wa fi hadzal hadits isyaratun ila annahu yustahabbu lil hajj an yazura an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-hajj aw ba'dahu." Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa disunnahkan bagi orang yang berhaji untuk berziarah kepada Nabi sebelum haji atau setelahnya. Wadh-dhahiru anna taqdima ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hajj aula. Zahirnya mendahulukan ziarah Nabi lebih bagus, mendahulukan ziarah Nabi sebelum haji lebih bagus. Lianna dzalika ad'a ila qabuli hajjihi bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lebih memungkinkan kabul hajinya dikabul oleh Allah dengan syafaat Nabi. Wa qila inna taqdim al-hajj 'ala ziyarati aula. Menurut satu pendapat, mendahulukan haji baru ziarah itu lebih bagus, li'annahu wajibun, karena ibadah haji itu wajib, wa hiya sunnatun, sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah, wa ma'lumun anna taqdimahu aula min ta'khirihi, dan sudah maklum bahwa mendahulukan yang wajib
itu lebih utama daripada mengakhirkan yang wajib. Wa fihi fadilatu ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengandung keutamaan ziarah ke makam Nabi, wassalati fi masjidihi, salat di masjid Nabi, wa fadilati al-iqamati fi baldati khairil bariyah, dan keutamaan bermukim di Madinah, kota makhluk Allah yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tutup ini dengan mengutip perkataan beliau saat membahas mana yang lebih mulia, Makkah atau Madinah. Beliau jelaskan sebagian ulama berpendapat Makkah lebih mulia, sebagian ulama berpendapat Madinah lebih mulia. Kemudian beliau mengatakan, wa mahallul khilafi fi dzalika. Perbedaan pendapat tentang mana yang lebih mulia, Makkah atau Madinah, itu berlaku fi ghairil buq'atil lati dhammatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku untuk selain tanah yang memuat, yang menghimpun, yang menjadi makam, yang menjadi tempat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma hiya, sedangkan tempat yang menjadi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi jasad beliau, faqad ajma'al ulama'u ala annaha afdalu min Makkah. Para ulama telah menyepakati bahwa tempat itu lebih mulia dari Makkah, wa minal arsh, bahkan lebih mulia dari arsh. Fal ardu tatafakharu, jadi bumi membanggakan diri, ala sama, terhadap langit, bi dhammiha jasadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia memuat jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perasaan cinta yang mewarnai hati seorang muslim, seorang mukmin yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditanamkan dari kecil mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah buka hatinya terhadap fakta bahwa tanah yang memuat jasad Nabi itu lebih afdal dari Makkah, bahkan lebih afdal dari Arsh, karena di situ ada makhluk Allah yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Muhajirin Ansar Ad-Dari dan istri beliau Ibu Hajah Hanna Abdurrahman digolongkan termasuk orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala karunia nikmat kubur, dan kelak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dijadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, ay ka raudhatin min riyadil jannah, menyerupai taman-taman surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.